kita bicara misalnya zaman sekarang di masa pandemi ya. Kita ada ikhtiar ya. Oleh karenanya di antara kesalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika seorang berusaha melakukan sebab ikhtiar tetapi tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang menimpa sebagian kita ya. Contoh sederhana, misalnya dia ke dokter, dia berobat, dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah sehingga tawakalnya kepada dokter tersebut. Ini ada nilai syirik kecil seperti ini ya. Ini berarti dia lupa kepada Allah, dia dibuat bersandar kepada dokter tersebut. Sama ketika seorang bekerja pada atasan, dia bersandar seakan-akan rezeki dia berasal dari bosnya, padahal enggak. Bos itu hanya perantara. Allah yang kasih rezeki kepada kita lewat bos tersebut, sebagaimana anak kita dapat rezeki lewat kita. Bukan kita penentu rezekinya, kita hanya sebab. Yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di masa pandemi kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, pakai masker misalnya, jaga jarak ya. Berusaha menjauhi tempat kerumunan misalnya ya. Segala kita lakukan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada sebab-sebab ya ikhtiar tersebut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada katanya ada obat, ada vaksin dan yang lainnya. Ingat, jangan bertawakal kepada vaksin tersebut. Jangan kita menganggap ada vaksin selesai. Jangan. Enggak boleh begitu. Benar, meskipun nanti benar gara-gara vaksin semua selesai, tidak, tapi kita bilang yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kapan kita bersandar kepada sebab, berpaling dari Allah, Allah akan meninggalkan kita. Dan ini sangat jelas contoh bagaimana gara-gara seorang mengikatkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dihukum dengan terikat kepada sesuatu makhluk, sesuatu benda tersebut ya. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam fataqud maluman makhdhula. Kata Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau jadikan bersama Allah sembahan yang lain, fataqud maluman makhdhula, kau akan menjadi tercela, makhdhula, dan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar yang membuat orang ditinggal oleh Allah karena kesyirikan yang dia lakukan. Bayangkan orang pergi kemudian minta kepada penghuni kubur, hatinya benar-benar terikat kepada penghuni kubur tersebut sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan analogi ini agar dipahami oleh kawan-kawan. Misalnya, saya sering sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang ingin minta kepada presiden, dia tahu presiden ini sulit. Ada seorang presiden sulit untuk ditemui. Kalau minta mungkin presidennya galak, tidak dikabulkan. Tapi kalau lewat menterinya, kalau menterinya oke, presidennya akan ACC. Sehingga keputusan presiden dipengaruhi oleh menteri ini, karena menteri punya hubungan baik sama presiden. Karena seorang tahu kalau presiden langsung susah, maka dia pergi kepada menteri. Ketika datang kepada menteri yang dia rayu menterinya, Pak Menteri tolong dong Pak Menteri, kata menteri enggak, Pak Menteri, karena dia tahu kalau menteri bilang oke maka oke. Dia tolong, dia merengek-rengek, dia menangis-nangis, mohon kepada menteri. Ketika itu lihat hatinya sebenarnya tidak bertawakal kepada presiden, tapi kepada menteri hatinya dia bertawakal. Seakan-akan menteri memegang kunci, kapan menterinya oke, presiden tinggal ACC. Dan itu gambaran kesyirikan sederhana. Ketika seorang pergi ke kuburan, kemudian minta kepada kuburan wali, minta kepada kuburan sunan atau kuburan nabi, maka hati mereka terpikat kepada sebab tersebut. Seakan-akan semua keputusan di tangan wali, sehingga bisa jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, menjadikan wasilah-wasilah yang tidak syar'i antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hatinya terpikat bukan kepada Allah, bahkan kepada menteri tersebut atau kepada wali tersebut ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau menjadikan sesembahan selain Allah, fataquda maluman madhura, maka kau akan tercela dan kau akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala.